Halo semuanya, perkenalkan aku Kristi Widayanti dengan NIM F131220243 dari jurusan Psikologi Universitas Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun 2025-2026 pada mata kuliah Psikologi Urban yang diampu oleh dosen kami, Ibu Kimi Katkar, SPSI, MSI. Tujuan video edukasi ini dibuat adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai psikologis masyarakat urban, khususnya terkait pengaruh kemacetan terhadap stres dan emosi. Kita bahas pengaruh kemacetan terhadap emosi dan stres yang terjadi pada psikologis masyarakat urban. Video ini berjudul Denyut Nadir yang Terhambat. Kota Semarang menjadi kota metropolitan yang terus tumbuh dan berdenyut tanpa henti. Namun, di balik kemegahan gedung pencakar langitnya, ada nadi yang perlahan tersumbat. Setiap pagi dan sore menjelang malam, jalanan utama kota ini berubah menjadi lautan kendaraan. Ribuan pasang mata harus terjebak, merayap senti demi senti di bawah sengatan udara pesisir. Dari padatnya Semarang bawah hingga beratnya antrean menanjak di kawasan Gombel. Waktu produktif kita menguap begitu saja di atas aspal. Semarang dipaksa berjalan lambat ketika dunianya menuntut untuk berlari cepat. Kemacetan ini bukan sekadar cerita harian, melainkan alarm bagi masa depan transportasi kota kita. Mau sampai kapan kita terhambat? Nah, seperti video yang sudah kita lihat, sebagai masyarakat urban yang tinggal dan beraktivitas di wilayah perkotaan, kemacetan lalu lintas ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Bayangkan, kita berangkat kerja, berangkat kuliah, atau berangkat sekolah, kita harus menempuh waktu berjam-jam untuk melalui kemacetan itu. Fenomena ini bukan lagi sekedar masalah transportasi dan kerugian ekonomi akibat bahan bakar, melainkan sudah menjadi krisis lingkungan yang menekan kondisi psikologis masyarakat urban. Miris memang. Lalu bagaimana sih kacamata psikologi melihat hal ini? Kenapa ketika kita terjebak macet, kita mudah merasa sensitif, mudah marah, atau bahkan mengalami road rage atau amuk jalanan? Teman-teman, mari kita bedah lebih dalam dari kacamata psikologi urban. Di dalam bidang ini, kemacetan lalu lintas bukan sekadar masalah teknis jalan raya, melainkan diidentifikasi sebagai salah satu urban stressor utama atau sumber stres kronis bagi masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan. Secara teoritis, mengapa kita bisa merasakan emosi yang begitu meluap saat macet? Fenomena ini dijelaskan dengan sangat tepat oleh teori frustasi agresi yang dikembangkan oleh John Stoller dan Neil Miller. Teori ini menyatakan bahwa emosi agresif otomatis muncul ketika usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan terhambat. Di jalan raya, tujuan kita sangat jelas, yaitu sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan tepat waktu. Ketika tumpukan kendaraan memblokir tujuan tersebut, muncullah rasa frustasi mendalam yang kemudian meledak menjadi perilaku agresif. Secara biologis dan psikologis, kemacetan ini bertindak sebagai environmental stressor atau gangguan lingkungan. Saat kita terjebak di dalamnya tanpa kepastian, otak kita mempersepsikannya sebagai sebuah ancaman. Akibatnya, tubuh secara otomatis mengaktifkan reaksi fight or flight. Di saat inilah hormon stres seperti kortisol dan adrenalin melonjak tajam ke dalam aliran darah. Lonjakan hormonal inilah yang menjadi alasan ilmiah di balik perubahan drastis perilaku kita. Kita menjadi lebih sensitif, detak jantung meningkat, tekanan darah naik, hingga memicu emosi negatif tak terkendali yang sering kita kenal sebagai istilah road rage, seperti menekan klakson secara brutal, memaki, hingga mengemudi dengan ugal-ugalan.
Jadi, kemacetan menguras energi psikologis kita bahkan sebelum kita memulai aktivitas. Penjelasan ilmiah mengenai emosi di jalan raya ini didukung kuat oleh sebuah penelitian legendaris dalam American Journal of Community Psychology pada tahun 1979. Hasil karya tokoh psikologi terkenal bernama Novaco dan kawan-kawan. Dalam studi mereka yang berjudul Transportation, Stress and Community Psychology, terungkap bahwa kemacetan lalu lintas perkotaan melahirkan fenomena yang disebut impedance atau hambatan ruang dan waktu secara fisik. Hambatan nyata di jalan raya ini kemudian bertransformasi secara psikologis menjadi behavioral constraint yang artinya membatasi perilaku kita secara paksa. Saat terjebak macet, kita dipaksa untuk diam, terkurung di dalam kendaraan, dan kehilangan kebebasan untuk bergerak maju. Nah, pembatasan ruang gerak yang terjadi secara berulang dan kronis inilah yang secara klinis terbukti signifikan menguras energi mental, meningkatkan stres psikologis, memicu lonjakan tekanan darah, dan pada akhirnya membuat emosi kita menjadi sangat labil serta mudah meledak. Secara psikologis, dampak buruk dari kemacetan ini ternyata tidak selesai begitu kita mematikan mesin kendaraan. Selama berjam-jam di jalan, energi mental kita terkuras habis hanya untuk menahan emosi. Di dalam psikologi, proses melemahnya energi ini disebut sebagai ego depletion. Akibatnya, saat kita tiba di tempat tujuan, kemampuan kita untuk mengontrol diri dan menyaring emosi sudah sangat rapuh, sehingga kita menjadi jauh lebih sensitif dan mudah meledak. Akibat dari ego depletion menjadi efek tumpahan atau disebut spillover effect yang berupa emosi negatif, rasa lelah, dan stres yang kita raup di jalan raya itu tumpah ke area kehidupan kita yang lain. Bayangkan, ketika stresor ini dibawa ke tempat kerja, fokus kita hancur dan produktivitas kita menurun. Dan yang paling menyedihkan, ketika efek tumpahan ini dibawa pulang ke rumah, energi sabar kita sudah habis di jalan, sehingga begitu sampai di rumah, hal-hal kecil bisa memicu pertengkaran dan merusak keharmonisan dengan keluarga. Jadi, kemacetan bukan cuma urusan telat atau boros bensin, tapi bertaruh pada kualitas hubungan sosial kita. Nah, sekarang sudah jelas kan apa dampak buruk dari kemacetan terhadap psikologis masyarakat urban? Lalu apa sih solusi biar kita supaya tetap waras menghadapi kemacetan di kota-kota yang besar? Karena kita tidak akan mungkin bisa menghilangkan macet dalam waktu yang dekat. Macet itu pasti selalu ada. Solusi pertama yang harus dilakukan ketika terjebak macet adalah regulasi emosi dengan mindfulness, yaitu melakukan deep breathing atau mengambil pernafasan dalam seperti ini. Seperti itu. Sadari dan terima bahwa macet itu di luar kendali kita. Tetapi bagaimana caranya kita merespon keadaan tersebut, dan itu bisa kita kendaliin. Solusi kedua adalah restrukturisasi kognitif, yaitu mengubah cara sudut pandang kita terhadap kemacetan. Hari kita kesal dan menganggap macet itu membuang waktu sia-sia, kita mengalihkannya dengan cara me time, yaitu mendengarkan musik, mendengarkan podcast, atau bahkan mendengarkan audiobooks. Itu membuat kita lebih berpikiran positif. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu dan pemilihan transportasi umum yang akan kita naiki. Kita bisa mengatur ulang jam berangkat kita, yaitu bisa menjadi bahan refleksi kita untuk mengganti kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dan itu adalah cara yang efektif untuk memotong kemacetan yang terjadi di kota-kota besar sekarang ini. Baik teman-teman, sekian dari video edukatif mengenai pengaruh kemacetan terhadap
emosi dan stres. Semoga video edukatif ini bermanfaat ya. Terima kasih. See you next for watching.